director atau imam kalau di sana ya, Jamaica Muslim Center di New York, Amerika Serikat, dan juga sekaligus sebagai President of Nusantara Foundation Amerika Serikat. Beliau meraih pendidikan BA tahun 1991 di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan lanjut di tahun 1994 mengambil MA Studi Perbandingan Agama di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan terakhir beliau mengambil PhD di bidang ilmu politik tahun 2007 di Southern California University, United States of America. Dan aktivitas beliau adalah sebagai Director atau Imam of Jamaica Muslim Center sejak tahun 2005 hingga sekarang, dan juga sebagai President of Nusantara Foundation dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung menyimak materi dari Ustadz Syamsi Ali live dari New York ini teman-teman ya. Saya sapa dulu nih, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Baik? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Di sana jam berapa ini Ustadz? Di sini hampir setengah 10, 9.25. Oh, setengah 10 malam. Setengah 10 malam ya, baik. Di sini pagi ini, insya Allah teman-teman masih baru seger ini semuanya ya. Iya. Baik, tema kita hari ini adalah Let's be proud to be a Muslim, Ustadz. Silakan saya berikan waktu pemaparan kepada Ustadz, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, maupun barangkali ada pejabat Universitas Brawijaya yang ikut hadir, mungkin dosen, ya profesor guru besar yang saya hormati. Tentu saya sangat berbahagia sekali bisa hadir kembali di Universitas Brawijaya, walaupun secara virtual, karena sudah sempat hadir secara fisikal sekali. Namun kehadiran kali ini mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi nilai kebaikan, dan tentunya yang terutama tidak mengurangi ridha dan kasih sayangnya Allah untuk kita semua. Saya senang karena program ini adalah pengembangan kehidupan, religi di kampus, kira-kira begitu. Ini sangat penting sekali karena dunia kampus kita kenal sebagai dunia akademik, dan kalau kita berbicara tentang akademik maka sudah pasti yang terbetik dalam benak kita adalah smartness, intelligence, kepintaran. Sayang sekali bahwa dalam dunia yang semakin atau terkadang tidak sadar agama, seringkali melupakan bahwa intelijensi yang diperlukan dalam kehidupan kita bukan sekedar kemampuan akal semata, tapi ada kemampuan-kemampuan lain atau kepintaran-kepintaran yang lain, dan terutama tentunya adalah spiritual intelligence, kepintaran spiritualitas. Karena ketika akal kita pintar, tajam, dan hati kita buta seperti Pak Aulia sebutkan tadi, maka ini akan memiliki konsekuensi tersendiri, dan itu bisa kita lihat di dalam kehidupan dunia yang so-called, yang dianggap sekarang ini sangat modern, sangat maju, beradab terkadang, tapi justru terbalik. Dunia yang terkadang dianggap sebagai dunia yang beradab, ternyata semakin tidak beradab. Dunia yang terkadang dianggap pintar, ternyata menampakkan kebodohan.
Dunia yang dianggap civilized tak becoming more uncivilized. Ya. Dan oleh karenanya saya kira penanaman modal spiritualitas kehidupan beragama di kampus ini sangat penting sekali untuk mengimbangi insya Allah pencapaian-pencapaian atau achievements yang akan didapatkan dalam dunia akademik ke depan ini. Dan tentu tidak lupa kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah pertama kali. Ini sangat penting sekali, esensial untuk kita saling mengingatkan. Karena kemampuan kita bersyukur itu adalah esensi beragama yang sangat penting. Kata syukur ini kata yang sederhana, kata yang populer, kata yang sering kita dengarkan. Tapi ternyata secara esensi itu mendasar sekali ya dalam kehidupan kita dalam beragama itu. Kenapa? Karena syukur itu sungguhnya menggambarkan komitmen kualitas keberagamaan kita. Kenapa demikian? Karena orang yang bersyukur itu menandakan bahwa dia ada kesadaran. Dan orang yang sadar itu menandakan bahwa dia tahu, ada ilmu. Dan ilmu itu adalah fondasi keimanan. Jadi mudah-mudahan bisa difaham. Orang yang beriman itu orang yang sadar dan berilmu. Dan salah satu makna terpenting dari keimanan adalah sadar akan Allah dengan segala keberkahan, dengan segala kenikmatan yang berikan kepada kita. Dan ini yang kemudian mendorong kita untuk membangun komitmen syukur itu. Maka ketika kita bersyukur, itu adalah ekspresi keberagamaan. Karena orang yang tidak beragama akan gagal dalam mensyukuri. Kenapa gagal? Karena tidak tahu siapa pencipta. Ya. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh istrinya, beliau setiap malam wajib untuk bangkit sholat tahajud. Kebanyakan hari-harinya dipakai untuk berpuasa sunnah. Bahkan nampak dalam kehidupan beliau itu begitu ketat dalam beribadah. Maka sang istri tercinta bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Engkau adalah seorang rasul, engkau ma'asum, engkau dijamin masuk surga. Tapi kenapa engkau justru begitu kuat dalam beribadah? Begitu hebat dalam beribadah?" Apa kata Rasulullah? Bukan karena saya orang yang paling bertakwa. Bahkan bukan karena saya nabi dan rasul. Tapi jawaban beliau adalah, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah saya seharusnya menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ini pun sesungguhnya adalah berorientasi, bertujuan kepada mengatakan, "Ya Allah, terima kasih." Kita pun salat karena nikmat Allah. Ya. Maka dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan memenuhi egoistik tendensi, keinginan egoistik kita. Tapi merupakan sebuah orientasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyampaikan rasa syukur kita kepadanya. Teman-teman semua, judul kita adalah We Are Proud to be Muslim, of course. Saya kira judulnya sangat penting sekali dan sangat timingly ini sangat diperlukan di saat-saat banyak, kalau bukan mayoritas ya, banyak orang Islam yang kehilangan apa yang saya sebut sebagai al-izzah al-dhatiyah. Kebanggaan di dalam berislam dan beriman. Bangga itu bukan sombong dan angkuh. Bangga itu artinya merasa bahwa ada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan disyukurin. Kesombongan berbeda. Kesombongan itu artinya memakai kenikmatan untuk melihat orang lain kurang dari kita. Tapi kebanggaan itu ada pada diri kita sendiri. Maka orang Islam sesungguhnya harus bangga dengan keislaman dan keimanan yang dimilikinya. Maka tema ini begitu sangat penting sekali. Sepanjang sejarah manusia, Islam memang telah menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan bagi banyak manusia. Salah satu hal yang menakjubkan dari agama Islam ini adalah bahwa Islam ini semakin ditantang, semakin dihalangi, semakin di-challenge, deeply challenge, ternyata juga semakin berkembang yang saya istilahkan irresistibly, tanpa tertantang. Jadi unchallenged. Jadi Islam ini berkembang tidak bisa lagi tertahankan. Saya berani mengatakan ini karena bukan sebuah teori, ini pengalaman. Bagaimana peristiwa 9/11 misalnya di Amerika Serikat di tahun 2001
dianggap oleh banyak orang, termasuk sebagian orang Islam unfortunately, sebagian orang Islam sendiri merasa bahwa dengan peristiwa 9/11 atau serangan teror ke Amerika di tahun 2001 itu merupakan kuburan bagi Islam dan dakwah. Artinya Islam sudah mati lah. Siapa lagi orang Amerika mau belajar Islam? Apalagi mau menerima Islam? Tapi kan ternyata tidak demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, tapi ternyata rencana yang terhebat dan pasti akan terjadi adalah rencananya Allah Subhanahu wa taala. 9/11 yang tadinya disangka sebagai kuburan Islam ternyata menjadi momentum yang pertama terbuka untuk kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Maka berbondong-bondong orang Amerika belajar Islam, bahkan begitu banyak di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam agama ini. Maka saya sering mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Islam ini, ada semacam paradoks yang terjadi, dua hal yang kontra. Di satu sisi kita melihat bagaimana ada upaya-upaya yang terkadang sistematis dan sistemik sifatnya. Jadi sistematis itu begitu sangat teratur, sangat rapi. Ya. Kalau sistemis itu terkadang didukung oleh kekuatan, termasuk kekuatan politik. Jadi sistematis dan juga sistemik sifatnya, Islamofobia itu begitu besar. Ya. Dan ini terjadi sepanjang sejarah agama kita. Dari sejak awal sampai sekarang, dan kita yakin bahwa ini akan terjadi terus-menerus. Kenapa? Karena fobia atau tantangan kepada dakwah ini sudah merupakan bagian dari sunnatullah di dalam berdakwah. Saya sering mengatakan kepada teman-teman yang terjun dalam bidang dakwah, kalau tidak ingin tertantang, jangan terjun ke dalam bidang dakwah. Karena begitu berdakwah, pasti akan mendapat tantangan. Karena itu merupakan bagian dari tabiat dakwah itu sendiri. Bahkan nabi-nabi yang paling tertantang di dalam menyampaikan dakwahnya adalah nabi-nabi yang justru ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah nabi-nabi yang disebut ulul azm. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah nabi-nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Kenapa? Karena mereka adalah orang nabi-nabi yang paling banyak mendapat tantangan di dalam tugas dakwah mereka. Maka, kalau kita melihat bahwa Islamofobia yang sedang berkembang sekarang ini justru semakin sophisticated, semakin kompleks sifatnya, semakin hebat, semakin dahsyat. Kenapa? Karena didukung oleh begitu banyak pendukung-pendukung yang sangat modern, termasuk media massa, termasuk media sosial sekarang ini. Didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh kekuatan ekonomi, kekuatan finance atau keuangan, sangat luar biasa. Organisasi-organisasi yang kemudian dikembangkan untuk membangun image yang salah terhadap Islam ini begitu hebat, dengan dukungan finansial yang sangat luar biasa. Nah, Islamofobia bisa kita lihat dalam beberapa bentuk ya. Pertama, Islamofobia itu terjadi karena memang kita sadari ada ketidaktahuan. Nah, ini pengalaman kami di Amerika, kerap kali ada orang tiba-tiba benci atau tiba-tiba ketakutan kepada agama ini. Nah, setelah kita mendekat, kita lakukan approach atau pendekatan-pendekatan, mereka mengakui bahwa mereka belum pernah bersentuhan dengan agama Islam sama sekali. Belum pernah membaca Al-Quran, belum pernah membaca buku-buku tentang agama Islam, apalagi bergaul dengan orang-orang Islam. Yang mereka lihat adalah informasi-informasi liar, baik yang ada di media sosial ataupun di media mainstream. Dan akhirnya mereka ketakutan. Maka Islamofobia itu terjadi karena apa? Karena memang ketidaktahuan. Ini harus kita sadari. Maka tanggung jawab kita tentunya adalah memberitahu. Yang kedua, Islamofobia juga terjadi karena memang media. Kenapa media? Karena media ini dikontrol oleh mereka yang punya capital, yang punya modal. Nah, sementara yang punya modal ini kan selalu harus mencari celah agar apa yang diinginkan itu bisa tumbuh terus-menerus. Maka ketika seekor anjing menggigit manusia, it is not a news, itu bukan berita. Maka apa yang harus dimasukkan ke dalam berita? Ada seseorang yang menggigit anjing. Jadi orang menggigit anjing baru menjadi berita.
Maka pemilik modal ini harus menjadi sensasi terus karena media tidak akan terjual kalau tidak ada yang sensasi. Maka media selalu mengekspos agama Islam ini sebagai agama yang menakutkan, agama yang memusuhi, agama yang anti modern, anti kemajuan, anti ilmu pengetahuan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini sangat penting sekali bahwa betapa umat Islam ini dan teman-teman tentunya nanti, siapa tahu ke depan ada yang terjun ke dalam dunia jurnalistik, silahkan diselami dan didalami. Karena ini merupakan jihad besar bagi umat Islam sekarang ini untuk bisa menguasai media sehingga kita bisa membangun persepsi dan image. Sehingga saya mengatakan peperangan yang paling dahsyat di abad ini bukan peperangan nuklir, bukan peperangan bom, tapi justru peperangan persepsi. Dan siapa yang memenangkan persepsi, mereka yang memenangkan peperangan itu. Sementara persepsi sekarang ini dibangun oleh media massa yang sangat luar biasa. Media massa bisa menghitamkan yang putih dan bisa memutihkan yang hitam. Nah tentu ini yang kedua. Yang ketiga adalah karena memang ada kepentingan-kepentingan. Kenapa Islamofobia ini meninggi di mana-mana? Ada dua minimal kepentingan terpenting di sini. Yang pertama adalah kepentingan ekonomi. Islamofobia di Amerika Serikat itu minimal per tahun menghabiskan dana sekitar 400 juta dolar. 400 juta dolar. Apa namanya? Menyewa iklan di televisi, membuat spanduk atau berbagai macam banner di jalan-jalan. Itu kan dananya sangat besar. Bagaimana kata syariah itu ditampilkan dengan sesuatu yang sangat menakutkan di media massa. Dan memerlukan dana. Belum lagi ada oknum-oknum tertentu yang memang kehidupannya, memang hidupnya dari sumber Islamofobia itu. Karena mereka dibayar oleh orang tertentu untuk mengkampanyekan bahwa Islam itu agama yang sangat berbahaya. Maka ini punya kepentingan ekonomi. Tentu ada juga kepentingan politik. Bagaimana Donald Trump bisa menjadi seorang presiden di Amerika Serikat? Salah satunya adalah karena mampu membakar emosi orang-orang Amerika yang sangat ketakutan kepada Islam. Setelah 9/11 Islam berkembang di Amerika, minimal setiap tahun 20.000 orang masuk Islam. Maka ada orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan orang Islam, belum pernah melihat senyumannya orang Islam, begitu ketakutan kepada orang Islam. Donald Trump memahami betul, ternyata punya penasihat-penasihat yang hebat, membaca emosi masyarakat. Maka dipakailah Islamofobia ini sebagai bahan kampanye. Salah satu di antaranya. Menanglah Donald Trump. Maka sekali lagi Islamofobia terpakai untuk kepentingan politik juga. Dan ini terkadang sering dipakai di mana-mana. Kalau tidak salah di Indonesia, terkadang para politisi kita kalau kampanye membaca ayat kursi kan. Begitu kursinya didapat, ayatnya dilempar. Nah, itu juga kan bagian dari bagaimana Islam ini dijadikan sebagai alat kampanye. Nah tentu memang tidak terlepas juga bahwa memang ada pihak-pihak yang ketakutan dengan perkembangan Islam. Tapi intinya begini, saya cuma ingin mengatakan bahwa di tengah tantangan yang kita hadapi ini, ya spesifik lagi disebut Islamofobia itu, Islam terus menerus berkembang dan tidak pernah tertahankan. Dan ini memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada kami untuk terus-menerus melangkah, mendakwahkan agama ini. Saya tidak pernah mengkaitkan dakwah dengan mengislamkan ya. Karena kita terkadang di dunia Islam, ketika memakai kata dakwah, itu biasanya identik dengan mengislamkan. Mengislamkan itu biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita para da'i itu hanya menyampaikan saja ajarannya Allah. Menyampaikan Islam dengan wajah yang sesungguhnya. Dan itu terus-menerus kita lakukan di Amerika Serikat. Nah, tapi saya kemudian ingin menjawab pertanyaan tadi itu. Kenapa justru Islam di tengah tantangan yang sangat dahsyat itu, yang sangat luar biasa ini, kok terus-menerus melaju berkembang itu, dan tidak bisa tertahankan lagi? Ada 3 faktor minimal yang saya ingin sebutkan. Yang pertama karena faktor dunia, dan khususnya dunia Barat, lebih khusus lagi Amerika Serikat. Maksudnya bagaimana? Jadi teman-teman semua, kalau kita melihat dunia kita sekarang itu sedang mengalami kejenuhan yang luar biasa. Loh maksudnya kejenuhan itu apa? Peradaban yang tidak imbang ini, peradaban material, peradaban yang konsumtif, peradaban yang penuh dengan materialis atau karakter materialis, itu sudah mengantar kepada titik kehidupan yang sudah mengalami kejenuhan. Kejenuhan itu maksudnya bagaimana?
peradaban kita ini sekarang itu sedang mengalami kegersangan. Kegersangan ini kemudian menimbulkan sebuah fenomena terjadi pada kehidupan manusia, minimal ditandai oleh dua hal. Supaya sederhana, saya ingin berikan dua hal saja. Untuk menggambarkan bahwa dunia kita mulai mengalami kejenuhan. Yang pertama, manusia susah untuk menemukan kepuasan hidupnya. Bayangkan kalau teman-teman semua jalan-jalan ke kota New York melihat kehidupan material dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Disinilah Wall Street ya. Disinilah modal mengalir ke seluruh dunia. Disinilah bank-bank besar ada. Disinilah pebisnis-pebisnis ada. Tapi kalau Anda jalan-jalan di kota-kota, bisa dilihat bagaimana kehidupan manusia. Kita bisa merasakan ketidakpuasan yang sangat luar biasa. Hiruk pikuk yang luar biasa itu ternyata seolah-olah pergerakan yang kering yang tidak ada kepuasannya. Inilah contoh yang sering saya berikan seorang pemuda yang pernah datang dalam kelas saya. Kelas mu'alaf. Datanglah pemuda ini duduk di kelas. Dia tidak mendengarkan ceramah atau penjelasan tentang Islam. Di ujung kelas saya hanya 2 jam saja. Biasanya saya tantang mereka untuk bertanya. Saya tanya, ada yang bertanya? Ada yang tidak jelas? Pemuda ini angkat tangan. Dia mengatakan, saya tidak ada pertanyaan, tapi boleh nggak saya punya waktu lebih setelah kelas ini? Ingin duduk berdua. Setelah kelas selesai, bubar, duduklah kami berdua. Saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, dan ini mengejutkan, I'm so angry katanya. Saya sangat marah. Loh, kenapa marah? Dia mengatakan, saya ini kok seperti mesin. Seperti mesin. Loh, maksudnya bagaimana? Di pagi hari saya pergi ke tempat kerja, di malam hari saya kembali ke apartemen. I don't know for what, untuk apa? Jadi nampaknya kehidupan ini sudah merupakan kehidupan yang rutinitas gitu, yang rutin. Pagi hari pergi kerja, malam hari kembali ke apartemen, tapi nggak tahu tujuannya untuk apa gitu. Marah pada dirinya sendiri. Saya tanya, kerjaan kamu apa? Dia katakan, I am an architect. Saya seorang arsitektur. Di kota New York itu pekerjaan arsitektur adalah salah satu pekerjaan yang bergengsi. Karena bayangkan kalau berhasil mendesain satu gedung yang tinggi, berapa komisinya yang didapatkan? Pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Tapi ini nggak puas pada pekerjaannya. Marah pada kehidupannya. Marah pada dirinya sendiri. Maka saya sudah menemukan pintu untuk berdakwah kepadanya. Saya kemudian menjelaskan tentang apa arti hidup, kita dari mana, untuk apa, dan untuk kita akan kemana pada akhirnya. Singkat cerita, hanya sekitar 30 menit, teman kita ini minta izin, karena harus mengerjakan sesuatu, akhirnya dia pergi. Saya kasih terjemahan Al-Quran. Singkat cerita, 2 hari kemudian menelpon. Dia katakan, Imam, itu artinya Ustadz atau kalau Indonesia Kiai, gimana caranya menjadi seorang Muslim? Saya katakan, untuk siapa? Dia katakan, untuk saya mau masuk Islam katanya. Loh, kok begitu cepat? Kamu sudah membaca Al-Quran yang saya kasih? Dia katakan tidak. Loh, kenapa masuk Islam? Dia katakan, karena saya sudah memikirkan tujuan hidup. Jadi rupanya, ketidaktahuan dia tentang tujuan hidup selama ini menjadikannya seolah-olah dia berada di tengah padang pasir dan tidak tahu mau jalan kemana. Itulah yang disebut dalam istilah Al-Quran, fi dhalalin mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka akhirnya masuklah teman kita yang menjadi Muslim. Ini saya tidak banyak cerita tentang apa yang terjadi setelah itu. Tapi kemudian dia sudah menikah dan sekarang ini sudah bahagia dengan keluarganya. Satu contoh saja, contoh kecil. Bahwa betapa manusia modern sekarang ini dengan segala kemajuan materialnya seram berada dalam kehidupan yang gersang dan tidak menemukan kepuasan hidup. Ini faktor Amerika dan faktor dunia atau dunia barat secara umum. Yang kedua, bahwa manusia sekarang ini di tengah kemajuan peradaban dunia itu sedang mengalami penyakit yang paling berbahaya. Penyakit paling berbahaya bukan COVID loh. Bukan corona. Bukan kanker. Bukan tumor. Bukan juga obesity. Karena berat badan keteran ditakuti oleh ibu-ibu khususnya. Bukan itu penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang berbahaya sekarang adalah khaufun wa hazanun dalam bahasa Al-Quran. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang beriman tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, dan tidak akan pernah sedih. Kesimpulannya adalah
manusia modern sekarang ini itu sedang mengalami kesedihan dan mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Mereka kaya khawatir menjadi miskin. Mereka miskin sedih. Tapi orang yang beriman ketika kaya tidak perlu lupa diri. Karena kekayaan kita sadari bahwa itu adalah amanah dari Allah untuk kita pakai. Kita pakai untuk diri kita, keluarga kita, untuk masyarakat kita. Kita miskin juga asal kita sudah pernah berusaha, juga kita tidak perlu sedih. Apalagi frustrasi dan bunuh diri. Karena kita yakin hidup ini diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maka itulah kekuatan iman. Maka dunia modern sekarang ini, manusia modern sekarang ini, manusia dunia barat khususnya, yang tidak punya iman, mereka kemudian mengalami penyakit khaufun, kekhawatiran, ketakutan, tinggal di apartemen, rumah-rumah mewah, tapi nggak bisa tidur malam. Untuk tidur mereka harus minum drug dulu, harus minum narkoba dulu, harus minum pil, obat tidur baru bisa tidur. Bayangkan teman-teman kita itu di Hollywood sana, terkenal, wanitanya cantik-cantik, laki-lakinya gagah-gagah, uangnya banyak. Tapi mohon maaf, keluar masuk rehabilitasi. Kenapa? Ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang terkadang mereka tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa tidur? Nah, itulah kegersangan hidup yang terjadi. Maka disinilah kemudian Islam harus hadir sebagai rahmah. Karena mereka atau dunia yang sekarang ini sedang mengalami kejenuhan, maka Islam harus hadir sebagai rahmah. Ini faktor pertama kenapa Islam berkembang dunia barat. Dan yang kedua, faktor muslimnya. Khususnya kita yang berada di dunia minoritas. Dakwah yang kita lakukan ini, itu bukan dakwah yang semeraut. Karena terkadang dakwah yang semeraut, itu juga bukan dakwah, justru pengusiran. Jadi teman-teman harus tahu, dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watun, artinya ajakan, ya, invitations, ya, ajakan ya. Nah terkadang kita ini merasa berdakwah tapi nggak ngajak, justru mengusir orang. Kenapa? Karena cara kita berdakwah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka minimal ada dua yang saya ingin sebutkan. Kenapa para da'i di dunia barat banyak yang berhasil? Yang pertama adalah karena punya kemampuan skill communication atau kemampuan komunikasi yang mapan. Nah, komunikasi yang mapan ini pertama adalah menguasai lingkungan di mana kita hidup. Jadi jangan kita memakai komunikasi bulldozer. Mohon maaf, berdakwah di Amerika berbeda dengan berdakwah di Jawa misalnya kan. Kalau di Amerika ya punya mindset sendiri. Cara pandang tentang kehidupan berbeda. Budaya berbeda. Keadaan sosialnya berbeda. Maka jangan kemudian kita memakai cara kita berdakwah di dunia Arab, kita paksakan di Amerika, orang akan terpantul. Disitulah kemudian dakwah bukan ajakan tapi usiran. Ini sangat penting sekali kita menguasai lapangan atau lingkungan. Nah yang kedua, komunikasi. Nah tentunya saya mendorong juga teman-teman mahasiswa untuk menguasai bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Rusia, bahasa Prancis, Jerman, dan seterusnya. Kenapa? Dalam dunia global sekarang ini, tidak mungkin kita bisa akses secara maksimal tanpa penguasaan bahasa yang mapan, yang baik. Sehingga terkadang para da'i kita, para ustaz-ustaz kita kan hebat kandang kan. Di kandang sendiri hebat itu. Nah, coba kita lihat di Indonesia misalnya, ada berapa ustaz-ustaz kita yang bisa go internasional? Bukan hanya untuk ceramah, tapi dalam karya-karya tulis misalnya. Saya beberapa kali ke Library Congress di Washington DC, mencoba mencari buku-buku yang ditulis oleh para ulama dari Nusantara kita, dari Indonesia kita. Hampir nggak ada. Dari Malaysia lumayan lah. Dari Pakistan banyak. Dari Mesir banyak. India Muslim banyak yang menulis buku. Tapi kenapa kita Indonesia sebagai the largest Muslim country, negara Muslim terbesar kan nggak ada? Salah satu penyebabnya adalah karena kita lemah di dalam bahasa global, bahasa internasional. Nah ini sangat penting. Jadi komunikasi skill communication sangat penting sekali. Tentu yang terpenting adalah faktor manusianya adalah ketauladanan. Maka dakwah yang efektif itu adalah menjadi tauladan ya, kepada masyarakat di sekitar kita. Ini ada cerita yang selalu saya ulang-ulang, seorang anak remaja ya di kota New York, namanya Muhammad Islam. Baru umur 17 tahun. Jadi Muhammad Islam ini biasa main bola basket dengan temannya orang putih Amerika. Setiap Jumat sore.
Nah, anak remaja di Amerika ini kan kata-katanya nggak terkontrol, apa saja keluar dari mulutnya. Tapi Muhammad Islam ini nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata kasar. Akhirnya temannya ini bertanya-tanya, kok bisa lain ini Muhammad Islam? Sampai suatu ketika dia lihat Muhammad Islam ini katanya bergerak-gerak. Nah, rupanya dia sholat. Jadi Muhammad Islam setelah main basket pergi ke samping, meminggir sambil dia sholat. Ditanya sama temannya ini, kamu ngapain? Dia katakan, I'm praying, saya lagi sholat. Akhirnya temannya mengatakan, kenapa kamu sholat? Dia mengatakan, because I am a Muslim, karena saya Muslim. Akhirnya temannya mengatakan, kalau begitu saya juga ingin belajar Islam. Dikirimlah ke kita di masjid. Alhamdulillah hanya dalam waktu 30 menit anak remaja ini masuk Islam. Tapi poin saya di sini bukan karena kita yang ceramah. Bukan karena kehebatan kita menjelaskan Islam. Tapi karena kemampuan Muhammad Islam tadi, anak remaja itu, menjadi tauladan bagi temannya itu. Maka dalam berdakwah ketauladanan sangat penting sekali. Itu faktor kedua kenapa Islam berkembang. Jadi yang pertama karena faktor manusia yang sudah mengalami kejenuhan. Yang kedua karena faktor da'inya yang punya kapasitas, kemampuan itu. Tapi faktor yang terpenting sesungguhnya adalah faktor Islam itu sendiri. Ya, faktor Islam itu sendiri. Islam ini memang agama yang dahsyat, teman-teman semuanya. Dan ini poin penting yang saya ingin sampaikan sesungguhnya dalam kaitannya kenapa kita harus bangga sebagai muslim ini. Karena memang Islam ini menjadi dasar kebanggaan kita. Nah, kenapa Islam begitu dahsyat? Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang saya ingin sampaikan. Sifat-sifat Islam. Yang pertama karena konsep-konsep yang disampaikan oleh agama Islam kita adalah konsep yang jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Terkadang kan ada konsep-konsep yang membingungkan tuh. Semakin kita dalami kok semakin nggak nampaknya akal kita seolah-olah undermine gitu, nggak dihormatin akal itu. Ada agama ya, mohon maaf ya, kalau saya tidak ingin menyebutkan, tapi intinya begini. Islam itu adalah agama yang ketika menyampaikan konsepnya, maka jelas. Misalnya kita berbicara tentang akidah, tauhid. Tauhid kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Apa yang dipertanyakan? Jelas. Ketika mengatakan satu Allah, satu Tuhan, maka jelas satunya. Satu tidak saja dalam hal numerical atau secara nomor atau satu bilangan, tapi juga satu dalam sifat dan satu dalam penyembahan. Maka begitu jelas dan tegas konsep-konsep dalam agama kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semua jelas dan tegas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat, kata Rasulullah. Maka kita salat bukan bikin-bikinan. Maka salat yang kita lakukan hari ini itu yang dilakukan Rasulullah pada masa lalu. Karena jelas konsepnya. Itu yang pertama kenapa Islam ini dikagumi, digandrungi. Karena tidak memberikan konsep yang memusingkan, yang membingungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena agama kita ini asli. Jadi tidak mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman gitu loh. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran dan sunnah-sunnah pada masa itu yang kita pahami saat ini. Walaupun penafsiran, kemudian wawasan, penglihatan atau pemahaman itu bisa develop, bisa berkembang. Sebab akal manusia itu kan berkembang. Tapi agama itu tetap asli, tidak berkembang, tidak mengalami perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang dulu dibawa Rasulullah SAW itulah Islam yang sekarang yang kita imani. Walaupun mungkin dalam penafsiran, dalam kehidupan aspek-aspek sosialnya ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita berbicara misalnya alat transportasi. Pada zaman Rasulullah SAW, alat transportasi yang terhebat adalah onta dan kuda. Maka kalau berbicara tentang haji, tentu kita tidak bisa bertahan bahwa untuk kita berhaji, alat transportasi yang terbaik adalah kita naik onta ke Mekah. Bagaimana bisa naik onta ke Mekah dari Jakarta, misalnya kan? Maka terjadi perkembangan dalam penafsiran. Tapi Al-Quran tetap Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah tetap sunnah Rasulullah SAW. Itulah keaslian agama Islam. Yang ketiga, bahwa agama Islam ini lengkap imbang, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tapi pada saat yang sama juga seimbang dalam segala hal, termasuk hati dan akal kita. Ini yang terpenting. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sebagai anak muda,
mahasiswa khususnya, yang sebentar lagi akan masuk ke dunia akademik dalam perguruan tinggi, ya, untunglah di Indonesia ya. Kalau di Amerika, kuliah itu biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Termasuk kuliah mengenai ketuhanan, itu dimulai dengan pertanyaan, benarkah ada Tuhan? Nah ini sangat berbahaya bagi seorang yang terkadang goncang. Nah, Islam kemudian tampil dengan keseimbangan yang sangat luar biasa. Keseimbangan antara hati dan akal. Bagaimana Islam itu bisa menggabungkan antara iman dan rasionalitas. Maka jangan pernah menyangka bahwa agama Islam itu tidak rasional. Yang salah kalau ingin memahami segala sesuatu secara rasional. Karena kenapa? Rasionalitas kita terbatas. Tapi apakah ketidakmampuan kita memahami secara rasional lantas agama itu tidak rasional? Tidak demikian. Kalau teman-teman berbicara tentang kebangkitan hari akhirat misalnya, diberikan kehidupan setelah kematian, apakah tidak rasional? Sangat rasional. Tapi apakah akal kita memahami bagaimana Allah membangkitkan seorang yang sudah meninggal dunia? Nampaknya kita sampai gila pun belum tentu bisa memahami secara akal. Tapi apakah itu tidak rasional? Sangat-sangat rasional. Kenapa rasional? Sebab kalau seandainya tidak ada kehidupan akhirat, alangkah murahnya kehidupan dunia ini. Kenapa demikian teman-teman? Karena saya berani mengatakan itu, saya hidup di tengah-tengah kapitalisme dunia itu, di kota New York. Betapa orang yang bisa kaya raya seperti Jeff Bezos yang punya Amazon, 100 miliar dolar kekayaannya lebih. Bukan 100 miliar rupiah ya, 100 miliar dolar. Coba lihat. Nah, kira-kira umurnya yang sudah 65 tahun, 66 tahun sekarang ini, berapa yang bisa dimakan dari duit itu? Nah, sekarang kalau Jeff Bezos itu meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi kehidupan, so this life is so cheap, man, kata orang New York. Sangat murah sekali kehidupan kita ini. Maka pastinya ada kehidupan yang lebih berharga setelah ini. Dan oleh sebab itulah maka kita orang Islam yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian ini. Dan itu sangat rasional. Coba bayangkan, tidak semua orang koruptor yang melakukan korupsi kan ditangkap oleh KPK. Atau bahkan ada yang korupsi, bermiliar-miliar rupiah, dana sosial lagi di saat pandemik, dikorupsi. Hukumannya hanya sekitar 10 tahun misalnya potong tahanan gitu. Enak banget. Keluar dari tahanan ya masih kaya raya gitu. Apa kemudian tidak ada keadilan? Nah, kalau seandainya tidak ada kehidupan di akhirat nanti, apa Allah tidak adil? Orang miskin yang sudah berdarah-darah mencari rezeki, yang kebetulan Allah kemungkinan ya mengamanahkan rezekinya pada orang lain, ya orang lain justru korupsi seenaknya gitu. Dan KPK tidak mampu menangkap semua koruptor. Gitu. Apakah tidak ada suatu saat di suatu tempat pasti akan ditegakkan keadilan? Pasti ada. Makanya hari akhirat disebut sebagai Malik Yaumiddin, hari penghisaban, karena semua pasti akan ada kalkulasinya. Maka teman-teman semua, agama Islam adalah agama yang sangat rasional. Saya pernah satu panggung dengan salah seorang ahli agama yang paling terkenal di dunia. Namanya Karen Armstrong. Mungkin pernah dengar namanya ya. Buku yang paling terkenal yang ditulis oleh Karen Armstrong itu judulnya The History of God, Sejarah Tuhan. Saya satu panggung dengan beliau dalam sebuah diskusi tanpa moderator. Jadi tidak ada moderatornya. Saya bertanya kepada beliau, beliau bertanya kepada saya. Salah satu pertanyaan yang saya tanya kepada Karen Armstrong adalah, Karen, kalau seandainya agama-agama itu makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Karena dia ahli agama-agama. Dia tahu semua agama. Dia pintar menjawab. Dia mengatakan, saya lagi belajar resepnya katanya. Tapi beliau kemudian melanjutkan. Beliau mengatakan, kalau saya ini jujur, ya, I have to be honest, saya harus jujur katanya, bahwa agama yang paling rasional itu adalah ajaran agama Islam. Tapi beliau kemudian bercanda, sayang sekali, Islam itu rasional, tapi masih banyak orang Islam yang kurang rasional. Itu candaan beliau, bukan saya. Itulah agama kita teman-teman. Jadi agama ini sangat imbang sekali. Antara hati dan akal imbang, antara akhirat dunia imbang, antara kehidupan pribadi dan publik imbang. Semuanya ada keseimbangan dalam ajaran agama kita ini. Dan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang ketiga ya, baru ketiga. Yang keempat, agama kita ini praktikal sifatnya. Jadi bukan sebuah rasa, emosi, bukan angan-angan. Jadi jangan merasa saya beriman yang hebat, tapi enggak nampak karyanya gitu. Orang beriman itu harus ada karya. Makanya Islam itu, Al-Quran itu selalu menggandengkan antara iman dan amal.
Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu amilus shalihat. Kalau ada iman, harusnya ada amal soleh. Dan amal soleh itu kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih kita kenal, karya-karya yang bermanfaat. Dalam bidang ilmu pengetahuan harus ada karya. Termasuk ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya ingin bertanya, apa karya orang Islam untuk mengatasi pandemi COVID-19? Ternyata semua kita menunggu. Menunggu apa Amerika sudah menemukan vaksinnya? Apakah Eropa sudah menemukan vaksinnya? Apakah Cina sudah menemukan vaksinnya? Syukurlah di Indonesia saya dengar ada namanya vaksin Nusantara gitu. Tapi maksud saya adalah sayang sekali bahwa orang Islam seharusnya berada di garda terdepan untuk memiliki karya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi itu. Jangan menunggu orang lain. Karena iman kita itu menuntut karya, inovasi. Jadi itulah kehebatan agama Islam kita, agama yang selalu innovation oriented, amal oriented, karya oriented. Orientasinya pasti harus ada karya, termasuk membangun peradaban. Yang kelima sebelum yang terakhir, bahwa agama kita itu konsisten dan tidak pernah outdated. Tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah ketinggalan oleh keadaan bagaimanapun. Dunia modern sekarang ini bangga dengan konsep-konsep yang disebut dengan human right misalnya. Bangga dengan apa yang disebut dengan kebebasan. Bangga dengan apa yang disebut dengan toleransi. Tapi mohon maaf, saya ingin kasih contoh saja. Saya mungkin tidak setuju dengan penafsiran-penafsiran agama Taliban. Saya kasih contoh saja, Taliban. Mungkin ada penafsiran-penafsiran agama Taliban yang saya tidak setuju. Tapi saya ingin mengatakan bahwa betapa dunia internasional saat ini sangat tidak jujur dan bahkan mohon maaf kalau saya memakai kata munafik. Kalau yakin dengan demokrasi, kalau yakin dengan kebebasan, kalau yakin dengan hak orang atau HAM, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengurus negara mereka. Dan oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya, yang saya ingin mengatakan adalah disinilah kehebatan Islam. Ada konsistensi. Maka kalau dunia barat berbicara tentang HAM, Islam punya HAM yang sangat asli. Berbicara tentang toleransi misalnya. Ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Islam ini kurang toleran. Saya ingin teman-teman mahasiswa belajar sejarah ya. Kalau belajar sejarah, tolong pelajari sejarah Islam yang pernah berkuasa di Barat, di Spanyol misalnya, dan Islam yang berkuasa di Timur Tengah. Atau Kristen yang pernah berkuasa di Timur Tengah. Apa bedanya? Kalau Anda jalan-jalan ke Spanyol, misalnya ke Seville, misalnya ke Cordoba, dulu kan dikuasai orang Islam lebih 7 abad. Di sana orang Islam membangun masjid yang megah-megah. Dan diakui oleh dunia Barat. Arsitekturnya indah-indah. Begitu orang Islam dikalahkan, tidak berkuasa lagi, maka masjid-masjid itu mengalami dua kemungkinan. Kalau tidak dijadikan bar, tempat disco atau dansa namanya night club, maka pasti akan dijadikan gereja. Maka di Cordoba itu banyak gereja-gereja yang masih ada kaligrafi di dalamnya. Artinya apa? Kalau non-muslim ini dikalahkan oleh orang lain, maka terpaksa rumah ibadahnya dirubah menjadi rumah ibadah mereka. Tapi begitu orang Islam berkuasa di Timur Tengah yang dulunya adalah Roma, maka gereja-gereja mereka dijaga. Kalau teman-teman ke Palestina saat ini, ke Yerusalem, masih menemukan gereja di sana, ya, masih menemukan gereja yang kuncinya justru dijaga oleh orang-orang Islam. Pertanyaannya, siapa yang toleran? Sementara agama kita dituduh tidak toleran. Jadi, saya cuma ingin mengatakan bahwa agama kita konsisten dan tidak outdated. Nah, yang terakhir sekali sebelum yang paling terakhir adalah bahwa ajaran agama Islam itu mengajarkan optimisme. Ya, jadi jangan pernah pesimis bahwa insya Allah pada akhirnya kita ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak di dunia ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kemenangan di akhirat nanti. Yang terakhir sekali, kenapa Islam ini digandrungi? Karena Islam ini adalah agama yang bersifat global. Ya. Makanya Tuhan kita itu kan Tuhan, bukan Tuhannya orang Arab, bukan Rabbul al-Arab, tapi Rabbul Alamin. Bukan Rabbul Arab tapi Rabbun Nas. Bukan Malikul Arab tapi Malikin Nas. Maka karena agama Islam ini adalah milik semuanya, maka semua yang masuk ke dalam agama ini
memiliki posisi yang sama. Anda mau hitam, Anda mau putih, Anda mau Cina, Anda mau Eropa, Anda punya kesempatan yang sama dalam agama kita. Sehingga apa yang terjadi di saat dunia ini semakin rasis saat ini, orang-orang putih semakin merasa hebat, namanya white supremacy. Islam tampil sebagai ajaran yang digandrungi karena Islam mengajarkan human equality atau kesetaraan manusia yang sangat genuine, yang sangat murni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah mari kita bangga dengan agama ini, karena bagaimanapun juga agama Islam ini tidak akan bisa tertantang lagi. Saya mengatakan ini bukan sekali lagi teori, bukan konsep, tapi kami mengalami di Amerika Serikat. Semakin kita tertantang, semakin kita terhalangi, justru semakin Allah buka peluang-peluang bagi kita untuk menyampaikan agama Islam ini kepada teman-teman di sekitar kita. Dan itulah yang kemudian menjadikan Islam semakin kuat di Amerika. Minimal 20.000 orang masuk Islam di Amerika Serikat ini. Dan kualitasnya luar biasa. Sudah ada yang jadi wali kota, sudah ada yang jadi anggota Kongres DPR-nya Amerika, sudah ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi pejabat-pejabat, dan lain sebagainya. Maka insya Allah cahaya Islam akan terus berkembang, dan Islam akan semakin kuat di bumi Amerika dan di dunia ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsi Ali atas pemaparannya sangat luar biasa, memberikan pencerahan dan insight yang lebih luas ya dalam melihat Islam, dan bahwa ternyata di tengah kondisi dunia saat ini yang terlihat modern dan beradab, ternyata menyimpan banyak permasalahan yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan oleh ilmu atau agama manapun. Dan ternyata Islam memberikan solusi yang sangat jitu untuk memberikan kedamaian, yaitu dengan menyediakan konsep tujuan hidup dari mana dan akan kemana setiap manusia itu akan berada gitu kan. Dan saya mengutip sebuah pernyataan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa kita ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Maka kalau kita cari yang lain, maka Allah akan menghinakan kita. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini ada pertanyaan, kita masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk ke panitia. Mungkin saya ambil satu mungkin ya yang paling belum tersampaikan dalam pemaparan Ustaz tadi ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dayana. Ya, Dayana, ISM PMB Dayana. Bagaimana hukum bagi orang Islam yang ingin tahu agama lain dengan mempelajari agama lain, tetapi masih tetap dalam Islam dan masih mematuhi hukum-hukum Islam? Nah, itu dibolehkan atau tidak, Ustaz? Monggo, silakan. Ya, terima kasih Dayana yang bertanya ini. Ini sangat relevan sekali ya, karena pertama, memang kita hidup dalam dunia global, dan dunia global itu salah satu karakteristiknya adalah terjadi keterbukaan yang luar biasa. Ya. Dengan keterbukaan media, kemajuan informasi, maka hubungan antar manusia ini kemudian semakin terjalin. Ya. Jadi pergaulan kita sekarang ini ya bukan lagi pergaulan hanya terbatas pada antar kita saja, tapi pergaulan dengan semua manusia. Saya mengistilahkan manusia sekarang ini hidup dalam satu atap yang sama, di sebuah rumah kecil yang disebut dunia ini. Dan oleh karenanya pilihan kita terkadang apakah pilihan untuk gontok-gontokan, saling bermusuhan, saling bertumpah darah dan membunuh, atau justru kita bisa bekerja sama di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Bahwa dalam satu rumah itu ada yang suka makan bakso, silakan. Ada yang suka makan rendang, silakan. Ada yang suka makan biryani, silakan. Tapi intinya adalah rumah ini adalah rumah kita bersama. Dan disinilah kemudian relevansinya untuk apa yang saya istilahkan di Amerika ini dialog antar agama. Dan saya sangat aktif di dialog antar agama. Saya berdialog dengan seluruh pemeluk agama. Bahkan dengan sekelompok manusia yang seling menjengkelkan kita bersama, namanya Yahudi ya, karena masalah Palestina dan Israel. Jadi kembali kepada pertanyaan, apa hukum belajar agama orang lain tanpa mengganggu keyakinan kita? Pertama harus kita sadari bahwa agama Islam atau Al-Quran adalah kitab suci yang paling banyak berbicara tentang agama lain. Khususnya agama Samawi, Kristen, dan Yahudi. Itu sebuah fakta dan realita. Maka sesungguhnya
membaca Al-Quran itu pun sudah kita bersentuhan dengan keyakinan orang lain. Ketika Al-Quran berbicara tentang Isa, ketika Al-Quran berbicara tentang Injil, maka sesungguhnya tanpa kita sadari itu kita sudah sedang ya bersentuhan dengan orang lain. Ya. Walaupun ini kan kitab suci kita sendiri, tapi secara substansi ajarannya itu kan diyakini oleh orang lain. Nah, jadi hukumnya adalah sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat positif. Saya nggak mau mengatakan halal haram di sini, tapi sangat positif selama memang kita punya basis yang kuat. Kenapa basis ini penting? Sebab ada teman-teman yang tidak punya basis mengalami apa yang saya istilahkan sebagai kegenitan intelektualitas. Genit. Tahu gak genit itu anak remaja kadang genit itu? Ya. Itu karena merasa dewasa padahal belum dewasa, maka genit. Nah, ini ada orang juga yang secara intelektual tidak mapan, secara akidah nggak solid, pemahaman Islamnya tidak solid, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti dialog antar agama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri menjadi samar-samar terhadap keyakinannya. Maka terjadilah pandangan-pandangan liberalisme yang sangat berbahaya itu. Nah itu karena akibat apa? Terjadi kegenitan intelektualitas. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya pada zaman Nabi, yang ditugasi ketika di Madinah ya, yang ditugasi belajar kitab suci Yahudi itu ada orang tertentu. Ada orang-orang yang memang dianggap ya ahlinya di situ. Tapi tidak semua orang Islam kemudian didorong untuk belajar Taurat. Belajar Taurat ini untuk mempelajari saja bahwa masih ada sisa-sisa kebenaran dibawa oleh Musa alaihissalam. Kemudian juga di agama Kristen ada sisa-sisa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi intinya boleh, tapi memang harus solid pada agama kita sendiri supaya kita tidak terjadi kegenitan intelektualitas sehingga kita terjatuh ke dalam pandangan-pandangan liberal seperti yang saya sebutkan tadi itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ustaz Syamsi Ali penjelasannya. Ini menarik sekali istilahnya kegenitan intelektualitas ya. Jadi teman-teman boleh ya mempelajari agama lain, tapi harus diperkuat dulu ini basicnya ini. Jangan langsung main-main aja ke agama lain gitu ya. Jadi tolong didalami dulu agama Islam kita ini yang sudah sempurna, sudah perfect. Baru setelah itu silahkan mempelajari agama lain, tentu dengan tujuan yang positif ya, untuk membangun dialog atau bahkan menyadarkan teman-teman agama lain bahwa kita ini punya solusi yang paling jitu, yaitu Islam. Ini waktunya sudah habis Ustadz, jadi saya harus akhiri sesi PKBR kali ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir Ustadz sudah meluangkan waktu ya malam hari di New York untuk hadir bersama kita. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat kita serap dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan agar teman-teman mahasiswa via ini yang Muslim itu menjadi seorang pemuda yang bangga beridentitas Muslim. Kira-kira demikian. Terima kasih Ustadz, dan dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kita nanti jumpa lagi insya Allah dengan PKBR minggu depan ya, insya Allah tanggal 11 September, tentu dengan narasumber yang tidak kalah kerennya, luar biasa. Siapa dia nanti kita akan umumkan ya. Silakan pantengin IG-nya Via, oke? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mas Langit Adi Pangestu.